Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pemirsa, kasus gagal ginjal akut pada anak yang sempat terjadi di Indonesia sempat menghebohkan masyarakat. Bahkan ketika terjadi lonjakan kasus di bulan Agustus pada tahun 2022 ini. Dietilen glikol dan etilen glikol diduga kuat menjadi kandungan yang mencemari obat sirup yang dikonsumsi oleh anak-anak yang kemudian menderita penyakit gagal ginjal ini. Dan kemudian di bulan Oktober, pemirsa, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan penggunaan sejumlah obat sirup kepada fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga BPOM mengeluarkan surat edaran mengenai obat sirup yang mengandung kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Namun di bulan yang sama juga, pemirsa, kemudian BPOM mengeluarkan dan merilis daftar obat yang ternyata justru aman untuk dikonsumsi. Nah, pemirsa, ini tentunya menjadi kabar gembira untuk masyarakat, terutama bagi para orang tua yang mengalami kondisi yang was-was begitu ketika harus menghadapi anak-anak mereka mengalami penyakit demam, flu, dan batuk. Lalu, pemirsa, daftar obat yang aman untuk dikonsumsi telah dirilis. Lalu, obat seperti apa yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan apa jaminannya yang diberikan oleh pihak terkait, dalam hal ini BPOM, kepada masyarakat agar dapat mengkonsumsi obat sirup ini dengan aman tentunya. Jangan takut minum obat sirup. Itulah yang menjadi topik pembicaraan kita pada program Bicara Langsung malam hari ini bersama dengan saya Dian Merdekawati. Dan pemirsa, tentunya saya tidak sendiri karena bersama dengan saya telah hadir narasumber yang berkompeten yang akan membahas tema topik yang akan kami bahas pada malam hari ini. Bersama dengan saya telah hadir Bapak Agus Rianto S.Farm APT selaku Kepala Balai POM di Palu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Jumpa lagi Pak. Sehat ya. Baik. Dan pemirsa, program Bicara Langsung pada malam hari ini, dialog kali ini merupakan kerjasama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palu bersama dengan TVRI Sulawesi Tengah. Pemirsa, Anda juga dapat bergabung bersama dengan kami apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan Anda atau Anda memiliki hal yang saat ini sedang Anda pertanyakan begitu, dan di sini nanti akan dijawab oleh Pak Agus selaku dari BPOM di 0451 452 414. Baik, Pak Agus, kita mengawali dialog kita dengan tema yang ini sangat lagi memang lagi kita alami begitu ya, keresahan di masyarakat, terutama yang pada orang tua mereka mengalami anak mereka sakit demam begitu, lalu mereka was-was harus memberikan obat seperti apa agar anak mereka ini bisa sehat tentunya. Kemarin pengedaran obat ini sempat dihentikan, obat sirup begitu. Pak Agus, kenapa kemarin ini sempat dihentikan? Apa yang menjadi pertimbangan dari BPOM dan juga tentunya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan? Ya, gini Mbak Dian. Jadi untuk kasus gagal ginjal ini sebenarnya ini kan bukan kasus yang baru-baru saja. Jadi kasus gagal ginjal ini memang bahkan hampir setiap tahun itu ada kasusnya terjadi. Nah, cuma memang pada ini saya kutip dari pemberitaan ya yang disampaikan oleh Bapak Kemenkes. Jadi memang untuk kasus gagal ginjal akut pada anak ini ya, ini meningkat drastis ya dibanding bulan-bulan sebelumnya, bahkan tahun-tahun sebelumnya itu meningkat di sekitar bulan Agustus dan September tahun 2022. Jadi awalnya dari Kementerian Kesehatan itu sudah menganalisa, mencari ya apa sih penyebab dari peningkatan gagal ginjal akut yang drastis di bulan Agustus maupun September ini. Jadi kita kutip dari pernyataan Bapak Kemenkes ya, memang sudah dilakukan serangkaian pengujian untuk mengetahui penyebab dari kasus gagal ginjal akut yang meningkat ini. Mulai dari dugaan penyebab dari bakteri, ada juga kemungkinan dari virus dan penyebab yang lain. Nah, ternyata dari penyebab-penyebab yang diduga itu terkonfirmasi kecil kemungkinan. Nah, kemudian tanggal 5 Oktober itu WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia ya, ini merilis bahwa ada kejadian gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Gambia.
Nah, negara Gambia ya, benua Afrika itu yang menyatakan bahwa kejadian gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh cemaran EG maupun DEG yang ditemukan di dalam sirup obat yang dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, dari kejadian dari rilis WHO ini kemudian Kementerian Kesehatan yang tadinya ya menduga dari virus, dari bakteri atau mungkin penyebabnya apa karena kasus COVID-19. Nah, dugaannya waktu itu awalnya kan seperti itu. Akhirnya mencoba menganalogikan kejadian yang sama yang terjadi di Gambia ini kemungkinan terjadi di Indonesia. Nah, kemudian Kemenkes melakukan uji terhadap baik itu obat maupun sampel organ ya. Kan korbannya sudah banyak ini. Ya, mulai dari darah dan organ tubuh kemudian dianalisa di Puslab 4 Polri dan akhirnya menurut Kemenkes itu confirm penyebabnya adalah EG/DEG, cemaran EG/DEG yang ada di dalam sirup. Itulah kenapa kemudian waktu itu Kemenkes ya menginstruksikan ya, meminta supaya menghentikan pemakaian seluruh sirup obat untuk pengobatan terutama pada anak-anak seperti itu. Nah, itu latar belakangnya dan waktu itu ada daftar sekitar 102 nama obat, sirup obat yang dikumpulkan ya berdasarkan dari surveillance dari pasien-pasien yang baik yang meninggal maupun yang masih dirawat dalam perawatan diidentifikasi dikumpulkan ada 102 item produk sirup obat. Nah, yang diperiksa begitu Pak Agus yang diduga menjadi penyebab dari gagal ginjal ini. Baik, itu dia tadi latar belakang mengapa kemudian ada penarikan dan juga penghentian pengedaran obat untuk sementara pada saat itu ya, obat sirup. Nah, menarik sekali Pak Agus, namun kita harus jeda dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib bagi Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung dan kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan kami melanjutkan kembali topik yang kami bahas pada malam hari ini, jangan takut minum obat sirup, bersama dengan Kepala Balai POM di Palu, Bapak Agus Rianto S.Farm APT. Pak Agus, kita kembali lagi menyambung pembicaraan kita tadi. Bapak sudah menjelaskan mengenai latar belakang, mengapa obat sempat ditahan atau dilarang pengedarannya begitu, karena memang ada dugaan kasus yang dicurigai tadi ya. Kemudian, lalu Pak, apakah obat sirup yang tercemar etilen EG atau DEG tadi, etilen dietilen glikol ini merupakan satu-satunya penyebab kemudian munculnya ada kasus gagal ginjal akut pada anak ini, Pak? Ya. Untuk gagal ginjal sendiri ini kan penyebabnya banyak ya. Jadi ini hanya salah satu saja. Tadi yang tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya itu kan juga ada memang tiap bulan itu rutin ya. Mungkin 1-2 kasus itu, tapi yang memang meningkat itu di bulan tadi ya. Agustus September itu meningkat. Ya, kemudian peningkatan ini kemudian disinyalir karena dari EG/DEG ini, cemaran dari EG/DEG. Jadi EG/DEG ini hanya salah satu saja penyebab ya yang mungkin menyebabkan gagal ginjal akut pada anak ini. Jadi bukan satu-satunya penyebab. Ini menjadi salah satu ya Pak. Lalu apa kandungan yang sebenarnya di sini mengapa harus dihindari zat ini, kandungan ini dalam kandungan obat sirup begitu? Mengapa ini dinilai berbahaya? Ya, ini kan senyawa kimia ya. EG/DEG ini adalah senyawa kimia yang jika masuk ke dalam tubuh ini akan ya semacam membentuk kristal begitu ya di dalam ginjal. Nah, ini yang kristal-kristal ini yang menyebabkan gagal ginjal tersebut. Jadi ya memang pada tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh. Nah, itu kenapa EG/DEG ini di dalam farmasi sendiri itu tidak boleh ditambahkan, dilarang ya, dilarang. Dilarang. EG/DEG itu dilarang, ya, dilarang untuk ditambahkan ke dalam sediaan farmasi, khususnya sirup obat itu.
Jadi memang tidak diperbolehkan, ini dilarang. EGD ini adalah zat yang dilarang untuk ditambahkan ke dalam obat. Obat, gitu. kalau dia ada di ginjal, dia mengakibatkan kristal tadi Pak ya, kemudian mengakibatkan gagal ginjal akut itu. Lalu sebenarnya EG dan DEG ini sebenarnya juga penyebarannya itu tidak boleh ada di Indonesia Pak, penggunaannya atau bagaimana? Ya, jadi EG-DEG ini kan disinyalir adalah sebagai cemaran dari pelarut yang digunakan sebagai bahan baku obat. Jadi di dalam pembuatan obat, terutama sirup, itu ada beberapa pelarut yang digunakan untuk membantu dalam formula pembuatan sirup obat itu. Salah satunya adalah pelarut tersebut, pelarut yang digunakan untuk membantu melarutkan zat aktif ya, supaya mudah larut dan tercampur homogen di dalam sirup tersebut. Jadi pelarut obat yang digunakan itu diantaranya adalah propilin glikol, kemudian polyethylene glikol, kemudian sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Nah ini yang diperbolehkan digunakan sebagai pelarut di dalam obat. Nah dari mana EG-DEG? Ya dari cemaran dari pelarut-pelarut yang digunakan ini. Tapi untuk pelarut yang digunakan ini kan persyaratannya adalah pharmaceutical grade. Artinya memang grade yang dipersyaratkan untuk digunakan sebagai bahan baku obat. Jadi kemurniannya tinggi. Artinya kalau kemurnian tinggi berarti cemarannya kecil. Nah begitu. Jadi artinya 4 jenis pelarut tadi itu boleh Pak, tapi ada ambang batasnya begitu ya Pak? Betul. Jadi cemarannya itu ada ambang batasnya, yaitu maksimal 0,1% di dalam pelarut tersebut. Oke, jadi kemudian sesuai dengan tema kita nih Pak Agus, jangan takut untuk minum obat sirup begitu ya. Kenapa masyarakat sekarang kalau awalnya sempat dihentikan, kemudian bahkan dilarang untuk mengkonsumsi obat sirup, namun sekarang mengapa dikatakan jangan takut untuk minum obat sirup? Ya karena gini Mbak Dian ya, jadi kita bayangkan ya untuk anak-anak ini kan, untuk minum konsumsi obat itu kan bentuk sediaan yang paling gampang ya, paling mudah untuk dikonsumsi anak-anak itu kan sirup, ya kan? Nah, memang waktu itu untuk sementara dilarang, jadi untuk tenaga kesehatan supaya dialihkan dari bentuk sediaan sirup ke bentuk sediaan yang lain. Yang paling memungkinkan biasanya puyer ya, jadi tablet yang dalam bentuk padat itu dihancurkan, kemudian bisa juga dalam bentuk suppositoria ya. Tetapi itu kan aplikasinya sangat sulit sekali ya. Untuk puyer itu sendiri kan untuk diminumkan kepada anak harus dilarutkan juga kan dengan menggunakan air dan sebagainya, kemudian rasanya sendiri juga pahit pasti kan. Nah itu yang menjadi kendala-kendala sebenarnya. Nah itu dengan kondisi ini maka harus segera ya dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sirup yang beredar ini untuk aman dan layak untuk dikonsumsi, sehingga masyarakat tidak cemas dan tidak bingung lagi bagaimana jika anak saya sakit ya kan, bingung bagaimana cara memberikan ini, karena untuk memberikan puyer ini juga sulit ya untuk apalagi bagi yang belum terbiasa itu dari sisi rasa dan itu. Jadi sirup ini adalah pilihan yang bentuk sediaan obat yang paling gampang mudah ya, untuk diberikan kepada anak-anak. Iya gitu. Pak, lalu kemudian mengapa sejumlah daftar obat sirup tadi sudah dirilis oleh BPOM bahwa kemudian ada daftar obat sirup yang aman begitu? Mengapa ini daftar obat sirup ini kemudian dikatakan aman? Apa yang membedakannya dengan obat-obat sirup yang sebelumnya dilarang begitu? Ya, jadi dari kasus ini kemudian Badan POM kan juga bergerak cepat ya, melakukan koordinasi juga dengan Kemenkes dan pihak-pihak terkait, organisasi profesi, kemudian tentu saja dari kecurigaan cemaran ya yang diakibatkan dari 4 macam pelarut ini, kemudian Badan POM bergerak. Tentu saja yang paling gampang ya untuk memastikan bahwa obat ini aman, yaitu untuk melakukan verifikasi obat-obat mana saja yang tidak menggunakan 4 macam pelarut ini. Ya, karena tidak semua sirup obat itu menggunakan 4 macam pelarut ini. Jadi pertama itu paling gampang kita melakukan verifikasi,
obat-obat mana yang tidak menggunakan 4 macam pelarut ini, sehingga kita pastikan bahwa obat itu tidak tercemar EG/DEG. Nah, dari verifikasi itu kemudian kita rilis ke masyarakat daftar obat yang tidak mengandung 4 macam pelarut itu. Nah, selain itu kita melakukan pengujian terhadap produk-produk obat yang memang menggunakan 4 macam pelarut ini. Jadi walaupun dia menggunakan 4 macam pelarut ini, tapi kalau memang kadarnya tidak melebihi ambang batas yang dipersyaratkan, ya tentu saja itu aman. Ya, jadi ambang batas yang dipersyaratkan itu adalah nilai TDI-nya, yaitu asupan per hari yang masih dapat ditoleransi oleh tubuh, itu adalah sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan, EG/DEG ini. Jadi mudahnya begini, kalau berat kita itu, berat anak kita itu 10 kilogram, nah, berarti per hari yang bisa ditolerir itu adalah sekitar 5 mg. Itu masuk ke dalam tubuh, itu masih bisa ditolerir oleh tubuh kita, aman itu. Jadi berdasarkan dari nilai acuan tersebut, jadi kita Badan POM menguji produk obat yang memang mengandung, walaupun mengandung 4 pelarut ini, kita uji apakah memang memenuhi persyaratan melebihi ambang batas atau tidak cemaran EG/DEG. Nah, dari hasil pengujian itu ternyata memang ya kita temukan ada beberapa item obat yang mengandung cemaran EG/DEG ini melebihi ambang batas. Nah, itu kita temukan. Ya. Itu yang kemudian dihentikan pengedarannya gitu. Betul, ya. Jadi ada nanti beberapa rilis. Jadi sampai saat ini sudah Badan POM mengeluarkan 13 klarifikasi ya terkait EG/DEG ini, sirup obat ini, dan itu kami terus, Badan POM terus berproses melakukan verifikasi, melakukan pengujian, melakukan surveillance. Nah, itu kita lakukan terus sehingga klarifikasi ini terus berkembang sampai dengan terakhir tanggal 22 Desember itu klarifikasi yang ke-13, di mana Badan POM sudah merilis sejumlah 509 item sirup obat yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak. 509 ya? Wah, banyak ya, ini lebih banyak daripada... Dengan rincian ini Mbak Dian, jadi 509 itu sebentar saya buka data karena ini data harus pas ya. Iya, jadi, karena bicara data kita ya. 509 itu terdiri dari 177 sirup obat yang tidak menggunakan 4 macam pelarut tadi. Kemudian 332 itu sirup obat yang berdasarkan verifikasi hasil pengujian tidak melebihi ambang batas cemaran EG/DEG. Jadi sudah total 509. Oke, jadi obat yang aman ini adalah obat yang tidak mengandung 4 larutan 4 tadi. macam pelarut, ya. Kemudian yang tidak melebihi ambang batas 0,5 mg per kilogram berat badan, begitu ya Pak ya. Jadi itu yang menjadi concern. Tadi Bapak bilang sudah ada verifikasi data yang kemudian selalu dikeluarkan oleh BPOM mengenai obat-obat yang kemudian pada akhirnya aman begitu. Pernahkah Bapak menjumpai ada obat yang mungkin awalnya dia memiliki kandungan yang melewati ambang batas, dalam hal ini EG dan DEG-nya, kemudian dia memperbaharui kandungannya begitu, kemudian dia menjadi aman. Adakah situasi seperti itu? Ya, jadi untuk sejauh ini kan selain Badan POM itu melakukan verifikasi dan pengujian, juga melakukan upaya tindakan apakah memang kandungan EG dan DEG ini yang melebihi batas ini ada unsur kesengajaan atau tidak. Nah, itu namanya kita melakukan upaya penyidikan. Jadi kami di Badan POM itu terdiri dari 4 kedeputian dan salah satunya ada deputi bidang penindakan. Deputi 4, jadi kita mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan ya, apabila memang ada tindak pidana, indikasi tindak pidana di bidang kejahatan di bidang obat dan makanan. Nah, itu kita lakukan. Nah, sejauh ini sudah ada 6 industri farmasi ya. Ada 6 industri farmasi yang dicabut sertifikat CPOB-nya atau cara produksi obat yang baik. Itu kita cabut. Kemudian selain itu
kita batalkan nomor izin edarnya. Jadi produk-produk yang tadi sudah diuji kemudian melebihi ambang batas itu nomor izin edarnya dicabut. Nah, dengan mencabut sertifikat CPOB itu berarti industri farmasi tersebut untuk sementara tidak bisa memproduksi lagi. Ya, itu kemudian sanksinya. Untuk produk obat yang sudah terlanjur beredar di pasaran itu harus ditarik dan dimusnahkan. Nah, itu salah satu wujud atau bentuk sanksi ya, sanksi administrasi yang kita terapkan, yang diterapkan oleh Badan POM kepada industri farmasi yang terbukti melanggar aturan, yaitu mengedarkan sirup obat yang melebihi ambang batas tadi cemaran EGD-EG-nya. Jadi itu sanksinya ya, sanksinya Pak ya? Seperti itu. Oke. Jadi sampai saat ini Mbak Dian, itu ada totalnya ya 116 item sirup obat yang sudah dibatalkan nomor izin edarnya dan harus ditarik dan dimusnahkan. Itu ada 116 dari 6 industri farmasi. Dari 6 industri farmasi yang ada ya. Betul. Cukup banyak juga, tapi lebih banyak yang aman ini ternyata. Lebih banyak yang aman. Pak Agus ya, jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir sebenarnya karena tadi ada 509 daftar sirup obat yang aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung 4 larutan tadi dan juga tidak melewati ambang batas. Gitu. Baik pemirsa, kembali kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami apabila Anda memiliki pertanyaan dan juga hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada di sini pihak terkait, ada Badan POM di 0451 414. Baik, kita melanjutkan kembali Pak pembicaraan kita. Jadi obat-obat yang sudah aman ini, yang tadi yang dinilai aman, yang dirilis oleh BPOM ini sudah beredar ya di pasaran, di masyarakat? Iya, sudah beredar di pasaran. Nah, ini sudah beredar di pasaran dan yang perlu menjadi catatan Mbak Dian bahwa Badan POM ini kan bergerak cepat ya, artinya sejak kasus ini mencuat dan adanya kecurigaan bahwa penyebabnya adalah EGD-EG ini ya. Jadi Badan POM melakukan serangkaian pengujian dan verifikasi tadi. Jadi untuk item-item sirup obat yang dinyatakan melebihi ambang batas, kemudian dibatalkan nomor izin edarnya. Kemudian selain itu juga kami Badan POM melalui UPT yang ada di daerah, di provinsi maupun kabupaten, ini mengawal. Jadi mengawal supaya terutama untuk produk obat yang dinyatakan melebihi ambang batas ini ya, tidak dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Baik. Ya, jadi untuk distribusi obat sendiri ini kan khusus ya. Jadi tidak seperti makanan minuman. Kalau makanan minuman kan hampir di setiap warung ada, tapi kalau untuk obat ini sebenarnya lebih mudah untuk melakukan kontrol karena obat ini kan distribusinya di sarana tertentu ya, sarana fasilitas kesehatan ya, mulai dari toko obat, kemudian ada apotek, ada rumah sakit, ada klinik, ada puskesmas. Nah, di mana sarana-sarana ini ada penanggung jawabnya masing-masing, yaitu tenaga teknis kefarmasian. Bisa D3 farmasi itu minimal ya yang di toko obat, kemudian yang di apotek ada tentu saja apoteker. Nah, ini kan organisasi profesi kesehatan ini ada wadahnya ya, ada kalau D3 farmasi itu ada PAVI, kemudian untuk apoteker itu ada IAI. Nah, dari situ kami gencar atau rutin melakukan sosialisasi setiap Badan POM melakukan klarifikasi atau mengeluarkan rilis, kami langsung share ya, langsung share ke organisasi profesi ini. Nah, supaya apa? Supaya obat yang memang tidak layak untuk dikonsumsi ini tidak diserahkan kembali, tidak diserahkan ke masyarakat atau pasien. Jadi walaupun memang pada kenyataannya waktu itu ya, obat-obat ini masih ada di pasaran, masih ada di sarana pelayanan kesehatan, tetapi dengan adanya informasi ini kami minta untuk segera dilakukan istilahnya kita di hold dulu ya, di hold atau ditahan atau di karantina sambil menunggu proses recall dari industri farmasi yang memang oleh Badan POM, industri farmasi lah yang berkewajiban untuk melakukan penarikan terhadap produk yang tidak memenuhi syarat ini. Baik, itu dia upaya tadi Pak ya, bagaimana
hold penahanan obat-obat yang dilarang edar tadi itu melalui instruksi ya, melalui wadah-wadah yang ada dalam dunia kefarmasian. Dan kami ingin membahas lagi Pak nanti lebih dalam mengenai hasil investigasi dan pengawasan BPOM sejauh ini sampai mana. Namun pemirsa, kita harus jeda dulu. Program Bicara Langsung masih akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Bicara Langsung, masih membahas tema pada malam hari ini. Topik yang kami bahas bersama dengan Pak Agus selaku Kepala Balai POM di Palu, jangan takut untuk minum obat sirup. Nah, tadi kita sudah membahas pemirsa bagaimana kandungan yang ada pada obat sirup yang kita tidak perlu khawatir begitu, karena selama tidak mengandung 4 larutan yang tadi itu dianggap berbahaya begitu, kemudian juga tidak melebihi ambang batas, maka obat sirup itu dikatakan aman untuk dikonsumsi. Baik, Pak Agus, kita kembali lagi menyambung apa yang menjadi pembicaraan kita tadi. Pak, sampai saat ini, sejauh ini, bagaimana perkembangan terakhir investigasi di lapangan dan juga pengawasan Badan POM kepada kondisi saat ini, terutama di Sulawesi Tengah. Kami juga ingin tahu bagaimana update terakhir kasus di Sulawesi Tengah mengenai kasus gagal ginjal akut ini. Apakah ada begitu Pak? Lalu bagaimana bentuk pengawasannya saat ini oleh BPOM? Ya, untuk wilayah Sulawesi Tengah ya, kami senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui bidang surveillance. Jadi di Dinas Kesehatan itu ada bidang surveillance yang memang melakukan pemantauan ya terhadap kesehatan masyarakat begitu, terutama khususnya untuk EGD ini. Jadi hasil koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan Provinsi, jadi sampai saat ini belum ada ditemukan laporan kejadian kasus gagal ginjal akut pada anak. Ya memang ada beberapa laporan yang dicurigai terindikasi ada kejadian gitu, tapi setelah diinvestigasi oleh pihak terkait, oleh pihak surveillance dari Dinas Kesehatan, ternyata itu bukan gagal ginjal akut ya itu. Nah, kemudian kami juga sudah berkoordinasi langsung ya dengan beberapa dinas di kabupaten. Kami pernah ke Sigi, ke Morowali Utara, ke Toli-Toli, ke Buol. Jadi kami tanyakan juga ternyata belum ada laporan kasus ini. Nah itu ya mudah-mudahan itu kabar baik Pak ya di Sulawesi Tengah. Kabar baik di Sulawesi Tengah karena informasinya kan sampai saat ini dari 34 provinsi ternyata 27 provinsi ya di Indonesia itu yang ditemukan kasus ini gagal ginjal akut. Nah ini Sulawesi Tengah menjadi salah satu dari 7 provinsi ya, 7 provinsi yang tidak ditemukan kasus gagal ginjal akut itu. Lalu sejauh ini Pak bagaimana koordinasi dengan pusat dan juga di daerah? Tentunya pasti ada kesinambungan koordinasi baik antara Kementerian Kesehatan dan BPOM. Bagaimana koordinasinya selama ini Pak? Ya tentu saja koordinasi terus kami lakukan. Jadi kami UPT Badan POM yang ada di provinsi ataupun di kabupaten ini tentu saja terus melakukan update informasi yang disampaikan oleh Badan POM di pusat. Jadi setiap Badan POM melakukan klarifikasi, kemudian merilis ya obat-obat yang aman maupun tidak, itu selalu kami informasikan kepada stakeholder terkait, kepada Dinas Kesehatan, kepada organisasi profesi seperti itu, supaya informasi ini juga cepat tersampaikan. Nah kemudian untuk di pusat ya, di pusat ini sebagaimana kita ketahui upaya tindak lanjut ya bahwa ada indikasi kesengajaan ya terhadap kasus ini, adanya cemaran EGD melebihi ambang batas ini ternyata disinyalir ada unsur kesengajaan oleh para pelaku usaha, dalam hal ini adalah industri farmasi ini. Jadi terhadap pihak-pihak tersebut sudah dilakukan upaya penindakan ya berupa dilakukan penyidikan dan sampai saat ini bahkan sudah ada ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Kenapa ada unsur kesengajaan ini Pak? Apa yang sebenarnya menguntungkan dari pihak pengusaha ini? Ya, jadi yang tadi yang kita kembali ke 4 macam pelarut tadi ya. Jadi yang seharusnya 4 macam pelarut ini yang dipakai adalah pharmaceutical grade
ya, grade yang memang bisa atau boleh dipakai untuk obat, ternyata yang dipakai itu adalah chemical grade, yaitu yang bahan kimia biasa. Dengan cemaran EGD-nya ini tinggi sekali. Nah ini ada unsur kesengajaan karena dari pihak distributor bahan baku pelarut ini sendiri ternyata memalsukan dokumen. Ya, jadi bahan kimia yang disuplai ke pabrik-pabrik industri ini ternyata dia palsukan dokumennya. Yang seharusnya yang dipakai adalah grade untuk farmasi, ternyata hanya bahan kimia biasa, begitu yang dia suplai ke pabrik obat dengan cara memanipulasi atau memalsukan dokumen. Yang mana bahan kimia ini kalau dari bahan baku memang lebih murah gitu Pak ya? Ya, itu salah satu sinyalir yang kita sinyalir ya, karena prinsip ekonomi ya, mungkin karena ada kelangkaan juga karena kondisi pandemi, jadi bahan baku yang seharusnya digunakan pharmaceutical grade susah didapatkan atau harganya juga tinggi. Nah ini yang modus ini yang dipakai untuk tindak kejahatan ini. Dia memakai bahan kimia yang biasa, kemudian dia palsukan, dia pasok ke industri farmasi. Ketika kasusnya tinggi kemarin Pak di Agustus dan September itu ya, bagaimana kondisi di Sulawesi Tengah ini Pak untuk para pengusaha juga dan juga para yang apotek begitu, kemudian pemilik usaha yang menjual obatan ini, apakah mereka patuh dengan edaran yang diberikan? Kalau Bapak melihat sidak di lapangan seperti apa Pak waktu itu? Ya, kami ada beberapa kali turun ya ke lapangan untuk memastikan bahwa produk yang terutama yang melebihi ambang batas cemaran EGD-nya ini tidak diserahkan ke masyarakat atau ke pasien. Jadi ada beberapa waktu kami turun dengan stakeholder terkait, dengan kepolisian yang baik itu Polres, Polda, maupun dengan dinas kesehatan, dengan Disperindak, kami turun bareng untuk memastikan bahwa obat-obat ini yang melebihi ambang batas ini tidak dijual kembali. Nah ini ya saya apresiasi kepada para pelaku usaha ya yang patuh begitu ya, karena memang ini kan resikonya besar ya, ini menyangkut nyawa gitu, ya, menyangkut nyawa, dan kami juga melakukan upaya untuk mempercepat proses recall ini. Jadi kami mengirimkan surat dan bahkan kami memanggil para distributor ya PBF yang ada di Kota Palu ini, kami panggil ke kantor, kemudian kami mintai laporannya, kemudian kami minta juga komitmennya untuk membantu mempercepat proses recall ini. Jadi dengan hal tersebut kami harapkan untuk obat-obat yang bermasalah ya dalam tanda kutip tidak memenuhi syarat ini, TMS ini tidak dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Tadi ini pihak terkait BPOM sudah memastikan bagaimana pengedarannya di masyarakat, jangan sampai kemudian itu bisa terakses oleh masyarakat. Lalu bagaimana kalau misalkan masyarakat bisa memastikan bahwa obat sirup ini adalah salah satu obat yang diberikan oleh BPOM aman? Apa hal-hal sederhana yang mungkin bisa dilihat? Apakah masyarakat harus melihat kandungannya begitu Pak? Atau ada jaminan mungkin label dari BPOM bahwa ini aman untuk dikonsumsi? Ya, jadi Mbak Dian, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya untuk menjamin atau agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan seperti ini. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama, menggunakan obat itu secara sesuai dengan aturan pakai. Nah, itu pertama yang bisa dilakukan. Jadi misalkan ya cara minum dosisnya ya 3 kali sehari 5 mili. Nah itu harus dipatuhi ya. Karena apa? Kalau kelebihan ya itu tentu saja tidak bagus ya, bisa menyebabkan nanti overdosis atau tadi yang cemarannya yang seharusnya tidak melebihi ambang batas, tapi karena konsumsinya berlebihan itu jadi melebihi ambang batas. Kemudian yang kedua, membaca dengan seksama peringatan dalam kemasan. Jadi di dalam kemasan obat itu kan ada selain aturan pakai itu ada peringatan-peringatan tertentu ya. Jadi misalkan
ada orang atau orang-orang tertentu yang alergi terhadap obat-obat tertentu, jadi itu harus diperhatikan peringatan-peringatan yang ada di dalam kemasan. Kemudian yang ketiga, menghindari penggunaan sisa obat sirup yang sudah terbuka dan disimpan lama. Nah ini kan kadang sering sekali ya, baru misalkan beli obat dalam botol, baru diminum 3 kali, itu kan sisanya masih banyak, kemudian disimpan di kulkas dalam mungkin berbulan-bulan, nanti kalau sakit diminum lagi. Nah itu tidak disarankan ya, tidak direkomendasikan, karena jika sudah dibuka itu kan memang ada kemungkinan ada pencemar yang masuk ya, mungkin dari udara, bakteri dan sebagainya, debu masuk, itu kan ada polutan yang sudah masuk itu. Jadi kalau memang sudah diminum sisa, nah itu ya hemat kami untuk dibuang saja, dimusnahkan saja, baru nanti kalau berapa bulan mungkin sakit lagi, beli lagi yang masih baru ya begitu. Nah kemudian menghindari penggunaan ini yang keempat ya, melakukan konsultasi ke dokter ya apabila memang sakitnya itu berlanjut. Ya misalkan sudah sehari, 2 hari atau 3 hari itu kok minum obat demam ini demamnya nggak turun-turun, padahal sudah minum obat panas penurun demam dan ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah ini kita sarankan untuk berkonsultasi ke dokter ya. Mungkin ada penyebab lain ya, penyebab lain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah kemudian yang berikutnya, melaporkan secara lengkap obat yang digunakan pada swamedikasi kepada tenaga kesehatan. Jadi kalau memang ada kejadian yang misalkan 3 hari nggak sembuh, kemudian konsultasi ke dokter, itu harus disampaikan. Sampaikan saja, kami sudah atau anak saya sudah saya kasih obat ini. Nah, supaya dokter itu dalam melakukan diagnosa itu tepat begitu. Ya kemudian terakhir, agar melaporkan apabila memang terjadi efek samping obat. Jadi Badan POM itu sudah mengeluarkan aplikasi eMeso Mobile. eMeso Mobile. eMeso Mobile itu bisa di-download. Nah itu dari aplikasi tersebut, eMeso Mobile ini masyarakat bisa melaporkan apabila memang ada efek samping ya, misalkan habis minum obat gatal-gatal, habis minum obat kok malah ada efek samping tadi ya, efek pasca ini konsumsi obat bintol-bintol, nah seperti itu silakan dilaporkan, nanti akan kita tindak lanjuti. Baik, kita sudah ada di akhir dari pembicaraan kita, tidak terasa Pak Agus ya. Nah Pak, di akhir ini saya ingin Bapak memberikan himbauan kepada masyarakat terkait isu gagal ginjal ini yang bahkan sempat membuat panik begitu Pak ya, agar masyarakat ini ternyata tidak perlu untuk sebegitu paniknya, karena seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa ada obat yang aman dan juga ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Silakan Pak. Ya, kepada masyarakat kami menghimbau ya agar tidak cemas, tidak panik. Jadi Badan POM dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dengan Kementerian Kesehatan juga, dengan organisasi profesi. Jadi kami juga sudah melakukan verifikasi dan pengujian terhadap produk obat yang memang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tadi kami sudah, Badan POM sudah merilis 509 item obat yang dinyatakan aman. Kemudian untuk obat-obat yang berdasarkan hasil uji melebihi ambang batas juga sudah kami lakukan pembatalan izin edarnya, sehingga sudah dilakukan penarikan oleh industri farmasi. Nah kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Jadi cerdas dan bijak begitu Pak ya? Cerdas dan bijak. Memperhatikan tadi apa yang sudah jadi bisa disampaikan kita tadi. praktekkan cek-klik. Jadi cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa pada saat membeli obat tersebut. Kemudian khusus obat harus dibeli atau didapatkan dari sarana yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan edarnya, yaitu toko obat, apotek,
puskesmas, ya, rumah sakit maupun klinik, demikian. Baik Pak Agus, terima kasih untuk himbauan kepada masyarakat. Jadi pemirsa, Anda tidak perlu lagi cemas untuk mengkonsumsi obat sirup karena seperti apa yang tadi sudah dipaparkan. Dan kiranya apa yang kami bahas pada malam hari ini dalam dialog bicara langsung dapat menjadi hasanah wawasan kita, terutama bagi Anda para orang tua yang mungkin sempat was-was untuk memberikan obat kepada anak-anak Anda, tidak perlu khawatir lagi. Jangan takut minum obat sirup. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program bicara langsung lainnya. Saya Dian Merdekawati. Sampai jumpa.